Sungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah dengan penekanan yang tegas adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibunya. Tentu ini adalah hal yang sangat baik. Yang jadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayah. Padahal Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik." Sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam sebagian riwayat dari hadis ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan tentang ayahnya, mengadukan ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ayahku mengambil hartaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, maka Nabi berkata kepada lelaki tersebut, "Idhab fa'tini bi abika." Pergilah engkau dan datangkanlah ayahmu kepadaku. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, "Inna Allah yukri'uka salam wa yaqul idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah." Jika orang tua datang, orang tua dari anak tersebut yang sudah tua datang kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang tua tersebut apa yang ada di benaknya, yang dia ucapkan dalam hatinya dan belum dia ucapkan dengan lisannya sehingga tidak didengar oleh kedua telinganya. Falamma ja'a syekh, tatkala orang tua tersebut datang, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Ma zala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malahu." Wahai orang tua, sungguhnya anakmu terus mengadukan engkau kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Maka orang tua itu berkata, "Salhu ya Rasulullah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi?" Tanyakan kepada anakku, apakah aku mengambil uangnya untuk aku keluarkan untuk diriku ataukah untuk salah seorang tantenya atau bibinya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'na min hadha." Lupakan itu semua. "Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak." Kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang ada dalam hatimu, yang kau ucapkan dalam hatimu dan belum didengar oleh kedua telingamu. Berkata orang tua tersebut, "Wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yuziduna bika yaqinan." Sungguh ya Rasulullah, senantiasa Allah menambahkan keyakinan beriman kepada engkau. "Qultu fi nafsi syai'an ma sami'tu udhunaya." Aku mengucapkan dalam hatiku suatu perkataan yang belum didengar oleh kedua telingaku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul wa ana asma'." Ucapkanlah isi hatimu dan aku akan mendengarkan. Maka orang ini pun berkata, orang tua ini, sang bapak, sang ayah pun berkata, "Ghadautuka mauludan wa muntuka yafi'a. Tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir dan aku yang memeliharamu, memenuhi kebutuhanmu ketika kau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan kau reguk sepuasmu. "Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abad lisukmika illa sahiran atamal malu." Bila engkau sakit di malam hari, wahai anakku, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. "Takhafu rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu." Aku mengkhawatirkan jiwamu disambar maut, padahal aku tahu bahwa kematian itu ada ajalnya. "Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa aynaya tahmalu." Seakan-akan akulah yang sedang sakit dan bukan engkau yang sakit wahai putraku, maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. "Falamma balagta as-sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu u'ammalu." Tatkala engkau telah mencapai masa dewasa dan engkau telah menggapai cita-citamu yang dahulu, itulah yang kuharapkan darimu. "Ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadhatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu." Engkau membalas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berbuat baik dan berjasa kepadaku. "Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu." Seandainya engkau tidak mempedulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seorang yang bersikap baik terhadap tetangganya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Wa akhadha bitalbib ibnihi, maka dia pun memegang kerak baju sang anak. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Anta wa maluka li abik." Sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ma'asyiral muslimin, sungguh agung hak seorang ayah.
haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi SAW, engkau, yaitu diri dan jiwamu, tubuh dan ragamu adalah milik ayahmu dan hartamu adalah milik ayahmu. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting engkau bisa tertawa, engkau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya untukmu. Ia mengorbankan dirinya untuk menembus kebahagiaanmu. Dialah ayah. Dialah ayah yang Rabbul Alamin telah mewasiatkanmu untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat yang terbaik baginya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada bapa ibumu, hanya kepadakulah kembalimu. Ma'asyiral muslimin, wahai yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapanmu ada pintu surga yang terbuka lebar. Dialah ayahmu. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fahafiz ala dhalik in syi'ta awda'. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Jika kau tidak mau, tinggalkan pintu tersebut. Berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amal saleh. Allah berfirman tentang orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya yang bersyukur kepada Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang terbaik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ingatlah, menjadikan ayah ridha adalah sebab meraih keridhaan Allah, sebab menggapai surga, sebab menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, sungguhnya keridhaan Allah berada pada keridhaan ayah, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, dan sungguhnya kemurkaan Allah berada pada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Ayahmu, sungguhnya engkau adalah setetes air maninya, engkau adalah belahan dari jiwanya. Betapa banyak yang harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang besarnya kegembiraan, tingginya kebahagiaan yang meliputinya tatkala ia dikabari bahwa ibumu hamil mengandungmu. Ia begitu gembira sementara engkau masih dalam perut ibumu, engkau masih belum keluar di dunia ini. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar penantiannya menantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau dalam kandungannya. Kerinduan semakin meliputinya menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari dan malam, hari demi hari, malam demi malam, menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa besar harapan yang ia gantungkan pada dirimu, betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya. Tatkala tiba saat engkau akan keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu, agar engkau keluar dengan selamat. Hingga tatkala ia mendengar tangisanmu, ia mendengar teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan, terlalu terharu melihatmu. Kasih sayang yang tiada tara kepadamu mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira melihat wajahmu berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanya tentang cintanya kepadamu, sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari bersejarah yang tidak akan terlupakan dalam ingatan ayahmu. Sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari, bertambah pula kasih sayangnya kepadamu, hingga jadilah engkau adalah nomor 1, prioritas utama dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani di siang hari dan malamnya. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkau yang selalu ia tanyakan.
Ia bergembira tatkala melihat senyumanmu. Ia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis apalagi sakit. Ia tidak ingin engkau tersakiti sedikit pun. Hatinya teriris-iris jika mendengar tangisan sakitmu. Malam-malam ia lalui dengan bergadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhi, cita-citamu selalu ia perjuangkan. Ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Ayahmu sedih jika engkau bersedih. Betapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukannya. Betapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah. Keringat bercucuran dari pelihnya tidak ia pedulikan. Hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu adalah kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana dan di sini. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun-tahun berlalu, inilah hasil perjuangannya mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tatkala mendidikmu, di mana engkau dahulu membangkangnya. Betapa banyak gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena sayang padamu. Mungkin ia pernah menjewermu dan membentakmu, akan tapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan, bertarung mencari nafkah, semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya yang begitu berat yang sedang ia hadapi. Namun ia tidak pernah mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu mempedulikanmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliahmu dan pendidikanmu terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berhutang. Ia tidak peduli meski harus dimaki dan dihina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah gelapnya malam untuk mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu engkau sedang tidur pulas dalam impianmu. Betapa sering air matanya mengalir memohon kepada yang kuasa seraya berkata, "Ya Rabb, yang penting anakku menjadi anak yang berhasil, yang menggapai cita-citanya." Sementara engkau tidak tahu. Lihatlah, ia harus keluar di pagi hari untuk bekerja demi membahagiakanmu. Ia harus pulang di malam hari, tidak sempat istirahat. Ia bersafar menempuh jarak yang begitu jauh, rintangan dan bahaya. Ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya demi agar engkau bisa tersenyum, karena ia tak kuasa jika melihatmu sedih dan menangis. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu agar engkau bisa hidup dengan nyaman. Ia berkeluh keringat agar engkau bisa makan yang enak. Ia menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dalam pendidikanmu. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih kepadanya. Ia telah berbuat banyak kebaikan untukmu yang kau tidak melihatnya. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa engkau balas. Maha taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkan engkau untuk taat kepada ayahmu, yang memerintahkan engkau untuk berbakti kepadanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti hati ayahmu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan sungguh Allah telah merintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, maka jangan berkata kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka berdua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merahmatiku tatkala aku masih kecil. Sungguhnya berbakti kepada ayah adalah wajib setiap saat. Akan tapi berbakti kepadanya tatkala di masa jompo semakin ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rambutnya sudah putih seluruhnya, tatkala jari-jarinya gemetar tidak bisa dia kontrol, tatkala jalannya mulai tertatih-tatih, tatkala penyakit mulai mendatanginya, maka tatkala kekuatannya sudah sirna telah ia habiskan demi untuk membahagiakanmu.
maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Saatnya engkau rendahkan dirimu untuk berkhidmah kepadanya. Ingatlah perintah Rabbmu, wakhfid lahum janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Jangan kau duduk, jangan kau jalan di hadapannya. Janganlah kau duduk sebelum ia duduk. Sambutlah ia dengan wajah senyum berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbanggalah kalau kau bisa melayaninya. Cari-cari tahu apa keperluannya agar engkau bisa memenuhinya. Jangan biarkan dia minta kepadamu. Penuhi kebutuhannya sebelum dia mengutarakan kebutuhannya kepadamu. Berikanlah kepadanya hadiah. Doakan selalu dirinya. Senandungkanlah selalu doamu. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala aku masih kecil. Ciumlah tangannya. Ketahuilah, itu tangan yang kau cium telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya, karena itulah kening yang dahulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijit kedua kakinya yang telah hilang kekokohannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh ini kesempatanmu yang tidak akan pernah terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak lagi melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini bisa kau buka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayahmu telah tiada, maka engkau tidak bisa lagi memijitnya, engkau tidak bisa lagi memberi hadiah kepadanya, tidak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Akan tapi jangan pernah terputus doa darimu. Itulah yang sangat diharapkan dalam kuburannya. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah untuknya. Niscaya pahalanya akan melapangkan sempitnya kuburan ayahmu, akan menyinari gelapnya kuburannya. Berbuat baiklah kepada keluarga dekat ayah, berbuat baik pula kepada sahabat-sahabat dekatnya.